La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur selayaknya dan seterusnya marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita semua. Khususnya kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Dengan adanya keimanan di dalam diri kita, itu yang menjadikan dan menyebabkan kita bisa berada di masjid kita tercinta saat ini, di saat yang lain tengah terlelap. Mungkin sebagian saudara kita masih tibra, masih pules, kedinginan, enaknya ada di bawah selimut keneh sekarang itu. Tapi kita digerakkan anggota badan sejak bangun jam 3, mungkin tadi ada yang setengah 3. Itu sebetulnya adalah adanya keimanan di dalam diri kita. Nikmat iman inilah yang membangunkan kita tadi dini hari atau subuh tadi. Alarm ataupun jam weker, meskipun tos teu usum jam beker aing namanya ku alarm HP wae, itu mah hanya sebagai wasilah, sebagai sarana sebetulnya, bukan alarm yang membangunkan kita, tapi keimanan kita yang membangunkan secara otomatis. Tubuh kita sudah terbiasa, apalagi tanpa disetel alarm pun sudah bangun. Dan kalau tidak ada keimanan mah alarm disada tapi kagandeng patembal-tembal dengan kerek, dengan dengkuran kita. Karena belum ada keimanan mungkin, atau lemahnya keimanan, ya mungkin sebagian orang mah tidak bisa bangun dengan alarm. Jadi inilah saya sebutkan kenapa berupa kenikmatan, nikmat iman di dalam diri kita yang masih terpatri di dalam hati sanubari, sekaligus menjadi pedoman dan tuntunan hidup serta kehidupan kita yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah juga masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan. Di saat yang lain banyak yang sedang diuji sakit di antara keluarga kita, mungkin saudara kita. Kita alhamdulillah masih sehat walafiat. Sambil menikmati dan mensyukuri nikmat sehat ini, kita juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang tengah diuji sakit itu, semoga diberikan kesembuhan seperti sedia kala, dan semoga sakit-sakitnya ini yang mereka alami mudah-mudahan menjadi sarana wasilah sebagai penggugur dosa-dosa mereka, kalau mereka menyadari dan menerima ujian sakit ini sebagai ujian yang bisa kita renungi, tafakuri bahwa hakikatnya kesehatan ini sangat berharga, sehingga saking berharganya pas terasa kesehatan begitu berharga, ya diantaranya ditegur oleh Allah, yaitu ketika sakit baru kita sadar ujian sakit ini sebagai sarana penunjang syukur juga. Karena ketika kita sehat, kadang mungkin lupa mensyukuri kesehatan kita. Kita lupa menyadari punya kening, tapi teringat dan sadar bahwa kita punya kening ketika kening kita sakit, kejedot pintu. Kakara sadar boga tarang urang tanya. Kalau belum kejedot mah kita belum pernah sadar atau jaranglah menyadari bahwa kita ini memiliki
anggota tubuh berupa kening batok kepala kita yang keras ini. Sadar-sadar kita menyadari bahwa kita memiliki kening itu ya ketika sakit terbentur kening kita, terjedut tidak gor dan sebagainya. Nah, maka sakit itu adalah merupakan ujian, teguran sekaligus teguran agar kita pun mensyukuri bahwa kesehatan kita yang selama ini mungkin kita sia-siakan, tidak kita manfaatkan maksimal, mudah-mudahan dengan ujian sakit ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa sekaligus syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah juga masih berkenan memberikan jatah nikmat berupa usia yang panjang. Di saat yang lain banyak yang sudah mendahului kita sanes tebar tahun, mereka hati payun duluan meninggalkan dunia teh. Semua juga betah di dunia ini, cuman hakikatnya karena sesuai dengan giliran jadwal masing-masing, ajal akan menjemput kita. Kita pun hakikatnya sedang mengantri menunggu giliran, tapi Allah masih berikan kesempatan berupa jatah yuswa usia kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan jatah umur kita ini sebaik mungkin. Salah satunya kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan, khususnya di bulan-bulan ini, di mana kebaikan yang kita laksanakan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya di bulan-bulan ini juga kalau kita melaksanakan kezaliman, melaksanakan kemaksiatan, itu azab balasannya pun akan dilipat gandakan. Di surat 9 surat At-Taubah ayat 36-37 itu Allah menyebutkan fala tadlimu anfusakum atau fala tudlamu anfusakum. Di bulan-bulan ini jangan kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian, berupa mungkin tadi menyia-nyiakan kesehatan, menyia-nyiakan jatah umur, itu termasuk perbuatan yang zalim. Kenapa dikhususkan di bulan-bulan ini? Karena di bulan-bulan ini termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Sesuai tadi di surat At-Taubah bahwa Allah mengatakan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, inna iddatasyuhur, dari jumlah bilangan bulan-bulan itu, indallahi, menurut Allah jumlahnya isna asyara syahron, 12 bulan. Fi kitabillah, yang sudah Allah tetapkan sejak di Lauhul Mahfudz sana, jumlah bulan itu semuanya 12. Ya, itu bisa ibu bapak lihat di At-Taubah ayat 37. Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak penciptaan langit dan bumi alias penciptaan dunia ini, Allah sudah menciptakan jumlah bulan itu tidak kurang tidak lebih 12 bulan. Dimulai dari bulan ke-1 itu Muharram, kemudian Safar, pakai sod ya, di kita sering menyebutnya pakai sin, Safar. Kalau Safar artinya bepergian. Kalau Safar pakai sod artinya dari kata sifar itu 0, 0, 0. Karena di bulan Safar atau Safar ini kebiasaan bangsa Arab dulu biasanya mengosongkan kampung halamannya pada berangkat pergi, terutama kaum prianya untuk berperang, sehingga tidak ada tersisa dari warga kampung tersebut, khususnya dari kalangan prianya, meninggalkan kampung halamannya. Disebut bulan Safar ya. Dari kata sifar itu dalam bahasa Arab artinya 0, 0. Jadi bulan kedua itu bulan Safar, dinamai Safar karena di bulan tersebut orang-orang mengosongkan kampung halamannya pergi untuk berperang. Kalau bulan pertama tadi Muharram, sesuai dengan namanya, Muharram itu bisa diartikan juga yang diagungkan, yang dimuliakan, haram itu ya. Jadi selain ada kata haram lawan kata halal, dalam bahasa Arab itu ada kata haram juga, artinya mulia atau agung. Contohnya ketika menyebut
Baitullah itu Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, rumah Allah yang dimuliakan atau yang diagungkan. Sering kita menyebutnya Masjidil Haram. Ya, bulan-bulan haram ini ada 4, selain bulan pertama tadi Muharram, juga sekarang ini bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Rajab Mudhar baina Jumadil Ula wassani. Jadi dari 12 bulan yang Allah ciptakan untuk digunakan sebagai acuan waktu di kehidupan kita ini, khusus di 4 bulan ini Allah melipat gandakan pahala kebaikan dan melipat gandakan balasan siksa bagi yang berbuat kezaliman. Jadi di bulan-bulan ini kita manfaatkan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan baik kita, termasuk amalan baik yang akan kita laksanakan di bulan-bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu dikenal juga dengan bulan-bulan untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana ibadah haji adalah amalan kebaikan puncak tertinggi dalam syariat Islam. Dilaksanakannya makanya hanya cukup sekali saja seumur hidup. Adapun ada yang beberapa kali berangkat, itu mah nanti sifatnya anjuran, bukan sebagai kewajiban. Kewajiban untuk beribadah haji hanya 1 kali saja seumur hidup. Bulan-bulan ini kita sudah menyaksikan saudara-saudara kita yang sudah mulai berangkat ke Baitullah, ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya tadi di Al-Baqarah yang saya baca di rakaat kedua sholat kita, 196 ayat 196, 97, itu disebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan, yaitu mulai dari Syawal, bahkan sudah preparation pemerintah Arab Saudi dari bulan Syawal. Dzulqa'dah sudah mulai pada berangkat. Dzulhijjah nanti puncaknya pelaksanaan ibadah haji tepatnya di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu ketika para hujjaj, para jemaah haji berkumpul di satu tempat yang kita kenal dengan Padang Arafah. Nah, kalau sejarahnya dinamai Arafah itu menurut beberapa riwayat itu adalah tempat di mana dulu Nabi Ibrahim menyadari, mengakui, mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah, bukan hanya sekedar mimpi, ini adalah wahyu. Jadi mengetahui ini adalah wahyu, bukan mimpi, bukan bunga tidur saja, yaitu mimpi ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir bermimpi sampai 3 kali berturut-turut disuruh menyembelih putranya. Pas dalam mimpinya itu baru menyadari, mengetahui bahwa ini benar-benar perintah Allah, bukan sekedar mimpi. Itu di hari ketiganya, tempatnya katanya di Arafah. Makanya dinamai Arafah itu dalam bahasa Arab, Arafah itu diambil dari kata dasar Arafa ya'rifu, artinya mengetahui. Jadi mengetahui, menyadari bahwa ini adalah perintah, bukan sekedar mimpi. Di tempat itu Nabi Ibrahim menyadari dan mengetahui, makanya disebut Arafah. Jadi manasik, ritual rangkaian ibadah haji di Arafah ini dilaksanakan ibadah yang khusus untuk merenung, khusus untuk mengetahui, menyadari bahwa kita banyak dosa dan memohon ampunan. Itu puncaknya di Arafah, yaitu ketika jamaah haji berwukuf. Wukuf teh dalam bahasa Arab sama nanti dengan ibu-ibu yang belajar tahsin, ada istilah wakof. Kalau lagi baca Quran ada tanda wakof, ada wakof itu simbolnya yang titik 3 di atas, ada simbolnya dengan huruf qaf dan lam, qala, ada shad dan lam, wasol. Ada wakof itu jenis-jenisnya macam-macam, nanti Ustadz Farhan yang menjelaskan di bidang tahsin. Yang pasti ibu-ibu sudah tahu wakof itu artinya berhenti, ya,
Jadi ketika kita membaca satu ayat dalam Al-Quran, ada yang harus berhenti, bahkan lazim, waqaf lazim, yang simbolnya biasanya dengan huruf mim kecil di atas ayatnya itu. Ada juga yang dilarang berhenti atau dianjurkan diteruskan, nanti simbol waqafnya beda lagi. Jadi ibadah wukuf itu pun artinya sama, berhenti dari segala aktivitas. Para jemaah haji itu khusus untuk merenungi, mengetahui diri, muhasabah, introspeksi. Makanya disebut ibadah wukuf, karena di saat wukuf inilah kita berhenti total dari segala kegiatan apapun, khusus untuk merenung agar kita mengetahui dosa-dosa kita, mengetahui kesalahan-kesalahan kita, dan memohon ampun kepada Allah. Dimulai sejak waktu zawal, waktu tergelincir matahari, kira-kira waktu zuhur, sampai waktu terbenam matahari, itu berdiam diri menuju wukuf. Dan kalau kita berhasil di momen wukuf ini mengetahui, menyadari dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah, dan oleh Allah ternyata diampuni, itulah inti ibadah haji. Kata Nabi, al-hajju al-arafah, intisari pokok ibadah haji itu yaitu di hari Arafah tanggal 9, yaitu para haji-haji yang tadi mengetahui, menyadari dosa-dosanya dan memohon ampun agar diampuni, ternyata oleh Allah diampuni, maka hajinya nanti geralnya mabrur dan mabruroh, ya, kalau lulus di dalam ritual manasik Arafah atau wukuf di Arafah. Dan kalau para jemaah haji tidak bisa mengikuti ritual wukuf Arafah, tesah haji nawayah nawe balikan deui tahun depan. Nah, makanya sesakit apapun jamaah haji ketika tanggal 9 waktu wukuf itu bela-belain ditandu, digotong, harus berada di daerah Arafah wayahna. Kalau tidak tawaf, tidak sa'i, itu bisa mungkin diulang, diganti di waktu yang sama, di hari yang sama, sore. Nah, misalkan tetiasa tawaf pagi-pagi, kan tawaf masih bisa sore, masih bisa malam. Tapi kalau tidak bisa wukuf, ketinggalan wukuf dari zuhur ke maghrib, gara-gara misalkan sakit, nyawayahna tetiasa disebut haji atau haja, karena tadi kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, al-hajju al-arafah, inti ibadah haji itu di hari Arafah. Sehari setelah Arafah, tanggal 10-nya itu disebut Yaumun Nahri atau Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Disebutkan di dalam bahasa Arab itu menyembelih hewan kurban itu nahar, nun ha ro nahrun, itu jangan pakai h gede. Makanya ibu-ibu jangan kesel kalau Ustadz Farhan ngajarin tahsin rada bawel mengucapkan ha dan h karena kalau beda mengucapkan beda arti. Nahrun pakai h kecil artinya menyembelih, kalau pakai h nahrun artinya sungai, jauh melamelunya. Padahal sarwawe cenah ha. Ternyata dalam Al-Quran itu huruf-huruf hijaiyah, kenapa dibeda-bedain penulisan dan pelafalannya sehingga guru tahsin rada bawel kudu ha, itu karena akan mempengaruhi makna. Kalau salah terus-terusan dan dibiarkan bisa jadi dosa, kecuali kalau belum tahu ya pengucapan antara ha dan ha. Haram dan haram beda. Pakai ha gede haram artinya piramid, pakai ha kecil haram tadi mulia, agung, atau yang dilarang haram. Ya, ada tahlil, ada tahlil. Kita mah kadang sok nyebut tahlilan yuk, pakai h kecil. Jangan pakai h kecil tahlil, mah harus pakai h gede justru. Dari lafaz la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah disebutnya tahlil. H gede kan ilah Allah, itu pakai h gede penulisannya. Maka tahlil itu pun harus pakai h gede, menyebut nama Allah la ilaha illallah disebutnya tahlil. Menyebut subhanallah tasbih, menyebut alhamdulillah tahmid, menyebut Allahu akbar takbir. Tadi urang masuk h kecil tahlil.
Kalau tahlil itu dari kata halal, boleh, berarti tahlil pembolehan. Kalau tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Tuh gitu punya pentingnya belajar tahsin ka Ustadz Farhan teh. Ha dan ha, sin dan shin, shod, urang masuk anger we sarua sin jeung shod jeung sa kayaknya. Dan dianggap tidak penting lah kamari Ustadz sarua keneh hese dimanyun-manyun cangkeul cenah. Kadang sok aya nu menggerutu gitu. Males atuh Ustadz lah meuni kudu dimonyong-monyong nyusul shod cenah lah sarua wae Allah mah maha tahu cenah rek shod rek sin ge harus dibenerin. Wayahna we Ustadz Farhan dulu mah saya belajar tahsin, belajar makhraj huruf nepi ka dicepret ku ajengan ku guru teh kalau salah mengucapkan. Untung we di dieu Ustadz Farhan mah tidak membawa panggebug teh dicepret. Ke bubar di sini dicepretan, diadukan ke Komnas HAM, guru ngaji galak main jebrod wae cenah. Teu mawa pang cepret ge di dieu mah sakitu ustadznya sudah bager anger we ngaradu lembung ngaji teh nya. Komo mun mawa panyepret beureun. Zaman dulu mah sampai dicepret pakai lidi, pakai punyere nya. Tapi dah bukan niat menyakiti guru-guru ngaji dulu main cepret teh. Saking mungkin supaya kita aware, supaya kita perhatian bahwa melafalkan huruf-huruf hijaiyah khususnya beda kata sin dengan sya tadi. Ada sadid pakai sin, ada syadid pakai sya. Artinya itu jauh Bu kalau salah mengucapkan atau ketuker. Di surat An-Nisa ayat 9 wa qulu qaulan sadida pakai sin kecil. Berkatalah kalian dengan ucapan perkataan yang benar, yang jujur pakai sin sadida. Wa qulu qaulan sadida. Sadid pakai sin kecil artinya benar atau jujur, perkataan yang benar. Tapi kalau pakai shin syadid artinya keras. Ulah tibalik kaulan syadida, kayak berkatalah kalian dengan ucapan yang keras. Garalak atau kayak ngomong teh paheras-heras. Berkata mah harus sadid pakai sin kecil. Kalau syadid pakai sya itu nanti azabun syadid, siksaan yang keras. Jadi shin dan sin ternyata kalau salah atau ketukar fatal maknanya. Nahrun tadi dan nahrun, sungai dan menyembelih beda. Hak kecil menyembelih nahrun. Yaumun nahr tanggal 10 atau disebut di kita mah Idul Adha. Tema kita subuh ini menjelang Idul Adha kita akan melaksanakan satu ritual ibadah yang sudah sangat-sangat lama dilaksanakan turun-temurun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi diawali dari mimpi di Arafah harus menyembelih putranya, putra satu-satunya yang diharapkan menang hese boga budak teh lila jabana prosesna ya. Nabi Ismail lahir itu di usia Nabi Ibrahimnya sudah hampir 86 tahun. Ibu bapak bisa lihat di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, masih karangan Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan surat As-Saffat ayat 100. Surat 37, ibu bapak kalau yang membawa mushaf Al-Quran silahkan buka. Surat ke-37 ayat 100 itu Nabi Ibrahim berdoa terus-terusan supaya dikaruniai anak keturunan. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Itu teh doa Ibrahim alaihissalam sejak awal pernikahan mungkin sampai usia 86 tahun belum juga dikaruniai anak. Berapa lama tah Nabi Ibrahim ngadoa sampai-sampai dikaruniai anak teh setelah puluhan tahun. Ai urang mah ngadoa karek babaraha tahun ge geus bosen teu diijabah wae ngadoa teh nya. Kayaknya mah enggak diijabah doa saya mah tuh. Padahal baru berapa lama kita berdoanya. Nabi Ibrahim tidak pernah pesimis, terus berdoa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh.
tidak bosan dan tidak pesimis, tidak seperti kita baru beberapa tahun berdoa, baru beberapa bulan berdoa sudah suuzon kepada Allah, kayaknya nggak diijabah doa saya, capek we, bosen we. Nabi Ibrahim tidak bosan, tidak pesimis, terus berulang-ulang, akhirnya diijabah pas Nabi Ibrahim sudah usia senja. Dalam kitab tadi Bidayah wa Nihayah disebutkan usia 86 tahun, hampir 90 tahun kakara dikarunia anak. Makanya Nabi Ibrahim menamai putra yang lahir ini dengan sebutan Ismail dalam bahasa Aramik, bahasa Syam, negeri Syam sana. Karena Nabi Ibrahim meskipun orang Babilonia, mun aya nama Irak, Babilonia itu ya. Nabi Ibrahim lahir dan besar di negeri Ur, di daerah Babilonia, kalau sekarang mah Irak. Kemudian hijrah ke Mesir karena diusir oleh warga dan kampung dan ayahnya karena menentang kebudayaan, kebiasaan menyembah patung. Nabi Ibrahim itu sampai berkelana ke Mesir. Di Mesir ketemu dengan Raja Mesir saat itu Nurada Cunihin. Jadi sifat Cunihin teh ibu-ibu jangan heran, si bapak suami saya meni Cunihin, tong aneh bu, Cunihin mah tos aya di zaman Bareto. Raja Mesir saat itu setiap melihat perempuan cantik hayang we, eta sifat lalaki mah diketang. Nabi Ibrahim ketika dengan istrinya Siti Sarah berkelana ke Mesir, Siti Sarah itu perempuan yang cantik sekali ya. Sehingga Raja Mesir saat itu tertarik dan Cunihin teh hayang we eta teh ka Siti Sarah teh, sehingga bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa itu perempuan yang bersamamu wahai Ibrahim? Dan kebiasaan si raja itu, si Cunihin itu, setiap ada cewek cantik, mau istri orang, mau siapa, pokoknya mah harus milik dia, harus diambil. Nabi Ibrahim tidak menyebut ini istri saya, tapi supaya aman menyebutkan ini saudari saya. Tidak menyebutkan ini istrinya supaya Siti Sarah tidak diganggu. Tapi Danu Cunihin teh anggernya diambil ti Nabi Ibrahim teh. Ternyata singkat cerita mau diganggu dan sebagainya, kehormatan Siti Sarah tidak berhasil. Akhirnya dibalikin lagi ku si Raja Cunihin teh ke Nabi Ibrahim, tah cenah ieu mah jutek awe teh meureunana teu lindeuk cenah tah, dibalikin lagi ke Nabi. Dan Nabi Ibrahim diberi hadiah oleh Raja Mesir saat itu seorang hamba sahaya yang bernama Siti Hajar. Sama hamba saya ini pun berparas cantik meskipun kulitnya rada hitam manis lah. Mun urang makan hitam belebuk tah, orang Mesir mah hitam manis. Siti Hajar itu katanya hitam manis dari sisi warna kulit. Kalau Siti Sarah orang cantik putih, kalau Siti Hajar beda. Warna kulit Mesir mah aslinya memang agak kemerah-merahan. Kalau ibu bapak berkunjung ke daerah Luxor, ke Aswan, itu di Mesir Selatan, Nubia dan yang berbatasan dengan Sudan, itu memang kulit nanti rada kemerah-merahan hitam manis lah. Untuk hitam caketrik. Singkat cerita, Siti Hajar dikasih karena orang Mesir sebagai hamba saya kepada Nabi Ibrahim. Barulah Nabi Ibrahim itu punya keturunan tadi yang namanya Ismail. Dan Siti Sarah itu belum juga dikaruniai putra, sudah hampir usia 90 tadi Nabi Ibrahimnya. Saur Siti Sarah itu, udah aja ini hamba sahaya nu tadi hadiah dari Mesir ditikah olehmu wahai Ibrahim. Jadi disuruh menikah lagi Nabi Ibrahim teh. Nabi Ibrahim menolak. Nah, beda jeung bapak-bapak ayeuna teh dititah ge hayang deui kawin teh. Ya, Nabi Ibrahim disuruh juga dulu itu dipaksa, setengah dipaksa oleh Siti Sarah, wahai suamiku, aku belum bisa ngasih keturunan, sok atuh nikah lagi tah dengan Hajar yang pemberian dari
raja Mesir supaya bisa dapat keturunan. Enggak kata Nabi Ibrahim menolak. Nabi Ibrahim awal-awal mah padahal terus dipiwarangnya disuruh mun bapak-bapak ayeuna mah teh disuruh ge hideung nyalira hoyong nikah deui teh. Tapi akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, barulah dikaruniai putra yang dinamai Ismail tadi. Ismail itu dalam bahasa Ibrani dari dua suku kata artinya Isma dan El. Isma itu artinya mendengar, El itu artinya Tuhan. Nah, sebutan sesembahan atau Tuhan dalam bahasa Ibrani itu El, Eliyun, Eliyah, itu di dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab satu rumpun dengan bahasa Ibrani, cikal bakalnya mah awalnya dari bahasa Aramik, bahasa Semiyah, Suryani, Syam, sane Suryani nu di Jamikanya. Jadi bahasa Suryani itu induk dari segala bahasa, digunakan oleh 200 juta pelafal penduduk dunia saat itu. Bahasa Aramik ya, Suryani, Syam, di daerah Syam, Palestina diantaranya dulu. Makanya dugi kaina orang Israel itu menggunakan bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, menyebut Tuhan itu El atau Eliyah, Eliyun. Dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dalam kitab Yahudi kuno bab Ezra ayat 5 itu disebutkan Beshum Elah. Kalau dalam bahasa Arab mah Bismillah, Elah atau Ilahi cek dina bahasa Melayu mah. Dulu katanya Yesus pun waktu disalib menyeru kepada Tuhannya, Elia, Elia lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku sendiri? El, Elia, Elah, Eliyun dalam bahasa Arab, ma'al aliyun atau ilahun, isi mustaknya dalam ilmu bahasa Arab itu Allah. Ismail artinya Allah mendengar, Allah mengkabul doa. Setelah lama meminta anak, akhirnya diijabah juga. Pek karek dikasih putra, diuji Nabi Ibrahim, bisa tidak ikhlas dan sabar. Tadi sudah sabar menerima ingin punya anak bertahun-tahun. Kan tema subuh kita ini teh cenah Idul Adha, melatih kesabaran dan keikhlasan. Itu permintaan ti Ustadz Farhan tehnya. Jadi supaya kita bisa sabar dengan momentum kurban di Idul Adha ini, lihat atau kita ambil ibroh pelajaran Nabi Ibrahim betapa sabarnya ketika belum dikaruniai keturunan, terus tapi meminta, berdoa dengan sabar, tidak pesimis kayak kita memohon anak keturunan. Akhirnya Allah mendengar, mengijabah hasil kesabaran Nabi Ibrahim, diberikanlah putra. Di surat As-Saffat ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beritahukan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran seorang gulam. Gulam itu anak laki-laki, bayi laki-laki, halim yang santun, yang baik, sabar, bagir pisan cek orang Cimahi mah, halim itunya. Kayun-yun lah pokoknya mah anak yang benar-benar soleh, sabar, lungguh, bagir lah, halim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Buktinya Nabi Ismail itu halim pas di ayat 102, 103 yang ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelihnya, Nabi Ismail itu berkata, ya abati if'al matu'ar, if'al matu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan saja aku termasuk anak yang sabar. Anak mana coba yang bisa berkata demikian ketika mau disembelih oleh ayahnya? Mun barudak ayeuna meureun pasti menjawab, bapana nahaon ieu teh rek muncit segala. Ayah macam apa ini? Masa anak sendiri disuruh mau disembelih? Tapi Nabi Ismail di surat As-Saffat ayat 102 103 itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah mencapai usia remaja ya,
sekitar 10 tahun atau 15 tahun Nabi Ibrahim menjenguk Ismail, karena kan kisahnya sudah pada tahu Ismail itu sejak kecil diasingkan, dijauhkan dari Ibrahim, disimpan di sebuah lembah yang tandus yang tidak ada tetumbuhan apapun. Di surat 14 ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan anak keturunanku di sebuah lembah yang gersang, tidak ada tumbuhan, di dekat Baitul Muharram atau Ka'bah, di Masjidil Haram. Jadi Nabi Ibrahim namati Palestina, Ismail sejak bayi diasingkan di Baitullah yang saat itu belum semegah sekarang ya. Ai gersang nama masih lebih ke ayeunanya Arab Saudi teh, Mekah terutama. Gunung bebatuan boro-boro ayat tatangkalan kan di Mekah mah. Kita tidak bisa melak cau, melak nangka, melak sawo, melak mangga. Paling di Mekah mah bisana melak cangkeng bari gogodeg. Bu ieu teh meuni garing-garing teuing kitu tah. Bertolak pinggang Bu melak cangkeng teh nya. Saking herannya kenapa ini daerah gersang gitu. Kita pasti bertolak pinggang melak cangkeng Mbak sambil geleng-geleng kepala. Gusti ieu teh gersang ting. Itu sejak dulu memang disebutkan di surat 14 tadi ayat 37, biwadin ghairi di zar'in, sebuah lembah yang tandus, tidak ada tumbuhan. Ditinggalin di sana Ismail sejak bayi, ketemu sudah remaja tadi. Palama balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami, tadi yang mimpi ya, Nabi Ibrahim mengungkapkan mimpinya kepada putranya. Sekalinya ketemu malah ngomong Ibrahim itu, nak, saya mimpi, ayah mimpi kamu mau disembelih, harus disembelih bahkan dalam mimpi ayah teh. Fangzur madza tara, apa pendapatmu nak? Ismail menjawab, tak ini bukti halim tete, ya abati if'al ma tu'mar, tadi satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi dua-duanya sabar, dua-duanya ikhlas bahwa ini teh perintah Allah. Falamma aslama, di ayat terusannya masih surat As-Saffat ayat 103 104, ketika keduanya sudah berserah diri, bahkan Ismail watallahu lil jabin, sudah dibaringkan di pahanya Nabi Ibrahim, sudah mau disembelih, ngagoler cerena, dibaringkan di paha Nabi Ibrahim. Dua-duanya sudah ikhlas. Falamma aslama watallahu lil jabin, dan sudah dibaringkan Ismail itu di pahanya Nabi Ibrahim. Keduanya sudah siap, sudah ikhlas, tapi proses penyembelihannya dihentikan oleh Allah. Wanadainahu ayya Ibrahim, dipanggil, diseru Nabi Ibrahim. Ada suara mungkin saat itu yang menyeru kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Stop, nggak usah diterusin. Karena engkau sudah membenarkan ini teh mimpimu teh berupa wahyu, perintah, bukan hanya sekedar bunga tidur. Qad shaddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu dan mengikuti dan mentaati, bahkan sudah ikhlas, sudah nerima, karena engkau sudah menyadari ini adalah perintah dan mau melaksanakannya. Sudah, nggak usah diterusin ya. Nabi Ismailnya bangun lagi untuk berubah jadi domba. Kan selama ini teh kisah diurang mah Nabi Ismail digantikan oleh seekor kambing, menitega anak menang hese lila mentana, pas dipunci dipunci jadi domba. Tidak ya, Nabi Ismailnya tetap hidup, selamat, berlangsung, punya anak keturunan. Turunan Nabi Ismail itu adalah yang menjadi nabi terakhir, yaitu junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari garis Bani Ismail, dari Nabi Ismail itu. Makanya Nabi Ismail berubah jadi domba. Wa fadainahu bizibhin azim, itu di surat As-Saffat terusannya, kami gantikan dengan sembelihan yang besar, itu dengan seekor kibash, kambing gunung yang sangat besar. Ada sebagian riwayat yang mengatakan kambing ini adalah dombanya yang dipersembahkan dulu oleh Habil
putra Adam alaihissalam ketika disuruh saling mengorbankan harta terbaik. Qabil mah mengirimkan sayur mayur dan buah-buahan yang sudah busuk. Habil itu mempersembahkan kambing, hewan ternak yang terbaik, besar, dan diterima persembahan Habil itu dombanya sampai ke surga katanya, dan inilah domba yang dijadikan sebagai pengganti Nabi Ismail nu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna 'alal akhirin, yang menjadi ritual ibadah untuk umat-umat setelah Nabi Ibrahim, yaitu kita laksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah, yaitu penyembelihan atau nahr tadi, jangan pakai nahrun. Nahrun itu menyembelih hewan kurban berupa kambing, domba, sapi, dan unta. Kerbau juga bisa. Ada yang mengatakan kerbau mah da ti Arabna cenah teu meunang ku munding. Sok aya tanu kitu nu berpendapat kurban itu harus sapi, harus onta. Da kerbau mah tidak ada di Saudi Arabia zaman Nabi nage munding. Teu meunang kurban ku munding. Jangan seperti boleh seekor binatang berupa kerbau itu boleh, karena termasuk kategori hewan yang kakinya kukunya belah dua. Nah, jadi itu yang disebut gonam atau gonam. Al-An'am yang jadi surat ke-6 di Al-Quran. Al-An'am itu binatang ternak, yang khususnya binatang ternak yang memiliki kuku dua, si tapak kakinya itu. Di antaranya unta, kambing, domba, dan kerbau. Ucing mah ulahnya dasarnya SB. Meskipun sekarang banyak kan tren orang memelihara kucing, tapi dah kucing bukan binatang ternak. Nepika menjamur pet shop di jalan-jalan saking trennya memelihara kucing. Tapi dah meskipun hewan peliharaan, bukan binatang ternak yang berkaki kukunya yang belah dua, yang berbelah kaki yang kuku dua itu mulai kambing, domba, unta, sapi, dan kerbau. Jadi ku kerbau ge boleh ya. Kasihan kalau tidak boleh kurban dengan kerbau mah. Kasihan dulu wali Sunan siapa Pak yang di Kudus teh, Sunan Kudus ya. Sunan Kudus itu karena dulu di sekitar sana masih penduduknya notabene mayoritas beragama Hindu, dan untuk menjaga keharmonisan dengan warga Hindu, tiap Idul Adha Sunan Kudus itu bukan menyembelih sapi, menyembelihnya kerbau. Sebab warga sekitar yang masih banyak mayoritas orang Hindu makan mengagungkan sapi yang dianggap Tuhannya. Sunan Kudus itu orang yang bijak, kearifan lokal itu, sehingga dia menghargailah agama Hindu di sekitar. Bisi kasinggung banyak Tuhannya dipencitnya. Sapi itu kan Tuhan bagi orang Hindu, maka diganti oleh Sunan Kudus ku kerbau. Najan tadi kerbau teu aya di Arabna, di zaman Nabi tidak ada kerbau, adanya unta, sapi, kambing. Tapi kerbau juga bisa, itu termasuk bahimatul an'am di surat Al-Hajj ayat 37 ya. Kita bisa baca surat Al-Hajj ayat 37 itu, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, kasarannya ada liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tadi situ ada bahimatul an'am, yang termasuk bahimatul an'am itu hewan ternak yang berkuku belah dua, itu unta, kerbau, sapi, dan kambing, dan seterusnya. Itu yang menjadi syariat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yang bermula asal muasalnya dari keikhlasan dan kesabaran Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Nah, kita sekarang juga pasti akan sangat-sangat ikhlas, meskipun rada berat rek ngaikhlaskeun 30 juta keur meuli sapi. Jaba usum ekonomi kieu nya. Baru juga kita teh pulih dari pandemi, perekonomian baru pulih, para pengusaha juga baru bergerak lagi. Ayeuna dipentak ku panitia, ku Ustad Farhan sama Pak Agung oleh DKM kudu kurban. Lebar atunya 4 juta pakai iuran kurban.
Nah, disitulah dituntut keikhlasan kita. Sanggup tidak kita mengikhlaskan 4 juta atau 3 juta untuk urunan beli sapi? Kan dah sapi mah kudu urunan 30 juta 20 juta teh. Kalau mau sendiri ya bagus, mangga silakan. Tapi Nabi beserta para sahabat mencontohkan badnatan itu atau unta itu oleh 10 orang urunannya. Tuh dah ajaran Islam tidak memberatkan. Kalau harus kusaurang mau sapi 30 juta berat kan. Nah, maka Nabi menganjurkan untuk unta oleh 10 orang, untuk sapi oleh 7 orang. Kalau harga sapi nu 21 jutaan berarti 7-an teh kedah 3 juta ewang. Berat gitunya. Ikhlas tidak kita mengeluarkan uang 3 juta. Bagi sebagian orang ya uang 3 juta mungkin kecilnya, tapi untuk sebagian orang lagi besar, berat. Komo tadi ekonomi nuju sulit, alah lebarnya meli ke urunan kurban 3 juta mah. Nah, tapi untuk sebagian orang lagi ya mungkin sakedik lah sakitu mah 3 juta mah ya, dan memang sakedik atau dibandingkan jeung kudu mencit budak banyak. Untung dulu Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putra kandungnya Ismail. Coba kalau jadi, wah beuki hese urang teh ikhlas teh mengikhlaskan anak kita tiap 10 Zulhijjah, tiap Idul Adha tiba dipencit. Kalau anak 5, aduh ayeuna teh geus kanu 3 ya beak anak teh cenah moal ikhlasnya. Sebandel-bandelnya anak kita dan nggak akan tega tuh dipotong disembelih mahnya, pasti nggak akan tega lah. Pada anak kita teh misalkan membangkang, bandel, bangor dan sebagainya, tetap kita nggak akan tega. Orang tua mana yang tega harus menyakiti, melukai sampai menyembelih anak kandungnya sendiri? Tidak akan mampu tega. Tapi mah diuji keikhlasannya, harta we lah. 3 juta mah kecil, cenah 4 juta mah kecil. Buktinya kecil teh bukan saya banyak uangnya, ada sami saya gitu boga duit. Tapi beli gadget, beli HP iPhone berapa 13 juta bisa. Beli Android 4 juta, da ayeuna mah rata-rata Android 2 juta ke atas. Eta da Android nu 1 jutaan mah RAM ge sabaraha lemot geus teu kapakenya. Pasti rata-rata beli smartphone itu yang sudah di atas 2 juta. Bisa geuning meuli HP 2 juta 3 juta, banyak kurban teu bisanya 3 juta. Ikhlas kita, dilatih keikhlasan dan kesabaran. Tadi Nabi Ibrahim sabar ingin punya anak, pas punya anak harus disembelih. Tak kayak orang Idul Adha dilatih kesabaran, panitia harus sabar mengurus Idul Adha teh apa, mengurus sembelihan Idul Adha tehnya, sabar dari mulai menunggu para jamaah ieu teh geus 2 minggu deui cenah rezeki cek Pak teh geus sabaraha urang ieu teh nu iuran kudu sabar we Pak Agung teh nunggu mun can daftar we gerowan terus WA-an ayo Pak kurban. Tapi sudah ada 6 ekor ya Pak, insyaallah di Mutiara. Yang lain mah DKM teh masih sabar we, karek 2 ekor, karek 1 ekor, mau 2 tapi cenah yang sapi kedua ge baru 5 orang, 2 deui cenah itu nu iuranna nih hese. Tadi tuntut kesabaran para panitia teh. Der teh jadi sapinya dibeli disembelih harus sabar juga ngurusin dari mulai penyembelihan, pemotongan, pendistribusian, kan eta teh harus sabar. Da loba nu komplain ti jamaah teh, nu menta sukuna, nu menta huluna, diturut yang ini gimana, harus sabar ya. Bisa mengenanya para panitia mah udah mah direpotin oleh kita teh ngurusin hewan sembelihan. Kadang juga maaf para panitia direpotkan juga dengan permintaan mudhahi. Boleh silakan secara fikih hukum memakan daging kurban untuk yang berkurbannya boleh ya. Karena ada sebagian yang berpendapat yang berkurban mah nggak boleh makan dagingnya, bagiin aja boleh ya. Makanya nanti setelah Idul Adha ada disebut hari tasyrik. Tasyrik teh mendendeng, tayege harus tasyrik pakai sin bukan sya ya, pamisin syirik mah tuh musyrik. Hari tasyrik itu
pakai sin itu artinya dalam bahasa Arab mengeringkan dagingnya. Dan dulu mah belum ada freezer, belum ada kulkas, si daging itu supaya awet didendeng, dikere, dipoe, terik, tasrik artinya panas terik, dijemur. Karena di Arab saking panasnya Bu, nyimpen daging ge dina batu di padang pasir matang, bukan matang, beak we ku ucing atuh daging dina batu di pasir. Jadi tasrik itu panas terik. Jadi saking panas teriknya itu daging disimpan, dijemur di atas batu panas, mungkin di padang pasir biar awet. Itu dendeng disebut nantinya, dikerek cekurang. Nah itu si pemudohi, para pekurban mencekurang mah itu mereka karena dagingnya masih ayah diawetkan, dikeringkan sampai berhari-hari, 3 hari biasanya. Maka disebut hari tasrik itu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13. Mun daging leuwih 3 hari aya keneh wae bagikeun, ulah hayo we disimpen na freezer nepi ka pinuh ya. Fakulu minha di surat Al-Hajj juga. Makan oleh kalian yang berkurban silakan. Wa'at imul ba'isa wal mu'tar atau wa'at imul qani'a wal mu'tar. Sisanya bagikan, distribusikan kepada yang minta ataupun kepada yang tidak meminta. Beda dengan zakat fitrah, didistribusikannya teh ada mustahik-mustahiknya, yang berhak nerimanya yang 8 asnaf itu, fakir, miskin, sabilillah. Kalau untuk daging kurban mah tidak ada mustahik, bagiin saja kepada yang minta dan kepada yang tidak meminta ya, daripada dina freezer berhari-hari atau didendeng sampai berhari-hari. Hari tasrik we ngan 3 hari, berarti daging teh maksimal 3 hari we na kulkas teh nya. Lebih dari 3 hari bisi aya kene mubazir, mending bagikan. Wa'at imul ba'isa wal qani atau al-qani awal mu'ta. Karena daging dan darah dari hewan kurban ini bukan untuk Allah, bukan untuk kita saja. Disebutkan di surat Al-Hajj di ayat bagian 38 39 itu, la yanala allaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai darah dan dagingnya kepada Allah, yang sampai darah kepada Allah dari hewan kurban ini adalah walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan, ketaatan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita ketika berkurban. Daging dan darah hewan kurban mah tidak sampai. Da Allah mah teperyogiun daging, teperyogiun darahnya. Silakan makan oleh kalian, bagikan oleh kalian dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah tadi walaki yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan dan keikhlasan kita. Itu saja mungkinlah yang bisa saya sampaikan untuk subuh kali ini dalam rangka kita persiapan menjelang hari raya Idul Adha, kurang lebih 1 pekan atau 2 pekan lagi. Mudah-mudahan kita diberikan keleluasaan rezeki agar bisa melaksanakan ibadah kurban lagi dan lagi. Tesawios secara fikih, secara hukum, tiap tahun kita berkurban tidak apa-apa. Karena sok aya nu nyarios duka alasan nu pedit, misalkan udah tahun kemarin heukeum bae atuh tahun ayeuna kurban deui ge, dan nu butuheun daging lagi tiap tahun tetap aya. Jadi jangan merasa kan udah tahun kemarin itu rezeki nagih wae cenah kudu kurban deui tahun ieu. Ya enggak apa-apa, da tahun ini juga masih banyak yang membutuhkannya. Karena secara fikih itu kurban itu memang sifatnya sunnah muakkad ya. Dianjurkan bagi yang mampu, yang bisa, ada keleluasaan harta. Kalau sudah ada keleluasaan harta tapi tidak berkurban, kata Nabi, fala yuqarribana musallana, jangan dekat-dekat ke masjid kami, kata Nabi. Alias tongilu jeung kami tidak diaku oleh Nabi ketika sudah memiliki keleluasaan rezeki tapi tidak mau berkurban. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keleluasaan rezeki, keikhlasan untuk melaksanakan ibadah kurban tahun ini, dan semoga ibadah-ibadah kita yang lainnya pun dilandasi dengan keikhlasan dan kesabaran. Itulah yang disebut takwa ya. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Tadi juga bekal untuk yang berhaji, sebaik-baik bekal bagi mereka adalah ketakwaan. Kurban nanti kaitannya dengan takwa, saum dengan sadayana ge
ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita hakikatnya bukan untuk Allah tapi untuk diri kita semata. Sejauh mana kita bisa disebut tadi orang yang ikhlas, yang sabar, atau gelarnya kita sering menyebutnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan pasti banyak salah-salahnya, mohon maaf dan dikoreksi. Jika ada yang ingin mengoreksi ataupun menanyakan tadi bisa nanti berdiskusi setelah pengajian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.